Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan dari kelompok yang lain. Oke, baik. Jika tidak ada, bisa lanjut ke chartnya bagus. Bisa lanjut ke tim selanjutnya, yaitu tim S terlebih dahulu. Silahkan untuk tim S bisa memaparkan hasil. Kak Malvin Halo, dan juga Mas Kak Malvin. Fausia. Ya, silahkan. Oke. Dari awal, Mas, PPT-nya. Nah, oke, selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kehadirannya pada demo day hari ini. Kami dari grup S yang terdiri dari Mas Widar Dwiatmoko yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir dikarenakan sedang melaksanakan ibadah umroh. Kemudian ada Mas Malvin Raharjo yang hari ini hadir namun belum bisa on cam akibat terkendala kamera, dan saya sendiri Fauzia Rahmah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi Project Lab BI kami mengenai Public Health Data Monitoring Dashboard. Next. Pertama-tama, definisi permasalahannya yaitu sulitnya pemerintah untuk menentukan prioritas terkait kebijakan layanan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dapat langsung berdampak terhadap pertumbuhan indeks kesehatan masyarakat. Next. Selanjutnya, persona atau pengguna kami dapat berasal dari pemerintah atau pembuat kebijakan, peneliti kesehatan masyarakat, juga dari pihak swasta untuk keperluan riset Corporate Social Responsibility Program. Adapun kebutuhan pengguna yaitu untuk membuat program yang tepat sasaran sesuai dengan indeks kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Next. Untuk membantu pemerintah mendapatkan insight dari data yang tersedia, juga memprioritaskan kebijakan program atau layanan kesehatan masyarakat tertentu, kami membuat dashboard yang akan memvisualisasikan urutan indeks kesehatan masyarakat berdasarkan wilayah kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut dengan ringkasan tahunan per wilayahnya, juga grafik relasi indeks kesehatan masyarakat dengan beberapa indikator lainnya. Next. Fitur utamanya akan terdiri dari 3 halaman, yaitu halaman utama, halaman grafik detail tahunan indeks kesehatan masyarakat per wilayah, dan halaman grafik relasi indeks kesehatan masyarakat. Next. Adapun timeline pengerjaan proyek kami sebagai berikut, yaitu dimulai dari tanggal 26 Agustus 2022 untuk brainstorming ide, 27 Agustus pembuatan draft PRD, 29 Agustus pembuatan user flow dan prototype, 30 Agustus review dan finalisasi PRD, 31 Agustus penggabungan kurang lebih 9 dataset dari 11 link yang diberikan oleh Techman dan Wrangling Data. 2 September submit PRD. Next. 3 September pembuatan back mas. 3 September pembuatan dashboard pertama, 5 September pengembangan dan finalisasi dashboard, 8 September submit demo material, 10 September demo day yaitu hari ini, dan 11 September untuk submit uji report. Untuk selanjutnya, user flow, prototype, dan demo dashboard akan dijelaskan oleh Mas Malvin. Silakan Mas Malvin. Untuk user flow-nya, sebagai user dalam artian pertama akan dihadapkan dengan homepage, yakni gambaran besar dari setiap daerah tentang di situ ada indeks kesehatan, kasus kesehatan. Di sini kita masukkan ranking daerah
berdasarkan indeks kesehatan, KDRT, dan angka kekerasan. Terus kemudian ada kasus IMS, kasus balita gizi buruk, kasus bayi gizi kurang, kemudian ada kasus kekerasan. Nanti dari homepage ini kita bisa melihat dulu ke grafik relasi antara indeks kesehatan dengan parameter-parameter lain. Kemudian nanti dari homepage bisa kembali ke homepage untuk kemudian melihat detail per daerah tersebut, bagaimanakah perkembangannya dari tahun ke tahun dari beberapa parameter yang mungkin mempengaruhi indeks kesehatan tersebut. Kemudian setelah dari situ apakah memang sudah bisa diambil kesimpulan dari apakah sudah bisa diambil keputusan atau kesimpulan, kiranya belum bisa kembali ke homepage lagi untuk melihat daerah lain atau membandingkan dari daerah yang satu ke daerah yang lain sampai akhirnya diambil suatu keputusan atau kebijakan. Ini adalah prototipe awalnya. Ini adalah homepage-nya, kemudian masuk ke detail dari daerah masing-masing, bagaimana overview-nya. Nah, ini untuk dashboard-nya. Kita user untuk pertama kali masuk akan langsung melihat heat map, bagaimana kondisi indeks kesehatan dari keseluruhan di daerah Jawa Barat. Kemudian untuk melihat secara detail per daerah masing-masing bisa di cover ke daerah yang mungkin kira-kira paling parah, mari kita sebut paling parah. Nanti akan terlihat parameter lain kira-kira yang mempengaruhi indeks kesehatan tersebut. 1 menit lagi ya, Kak. Terus untuk selanjutnya untuk di sini kita bisa lihat juga ranking per daerah masing-masing dari parameter indeks kesehatan itu, juga dari ranking dari tingkat kekerasan per daerah tersebut dan juga angka KDRT-nya. Contoh untuk kita lihat di daerah dengan ranking indeks kesehatan yang rendah, kita klik. Ini akan masuk ke detail overview bagaimana kondisi akan kelihatan bagaimana tingkat indeks kesehatan dari tahun ke tahun, bagaimana perkembangannya, juga dari bagaimana data mengenai balita kurang gizi, dari gizi buruk, dari kasus IMS juga keluhan kesehatannya. Terus di samping itu juga akan dilihatkan bagaimana tingkat kasus KDRT dan kekerasan di daerah tersebut. Sekiranya dia memang bagaimana pengaruhnya dia ke indeks kesehatan. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Bagaimana komentarnya mungkin dari teman-teman? Baik, mungkin ada pertanyaan atau saran dari kakak-kakak yang lain? Mungkin? Oke, jika tidak ada, kita bisa lanjut dulu ke kelompok yang selanjutnya, itu kelompok B, tapi sebelumnya kita upload dulu untuk grup S, seperti itu. Dan